Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 1 mata kuliah pengantar ekonomi mikro kelas B akan membuka presentasi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Fadila Nur Syafika dengan NIM H0812410006. Baik, langsung saja, ini materi kami yang berjudul model Cournot. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari model Cournot. Model Cournot adalah model persaingan oligopoli di mana sejumlah perusahaan memproduksi barang homogen dan secara simultan memutuskan beberapa jumlah output yang akan diproduksi, dengan asumsi bahwa setiap perusahaan menganggap output persaingannya sebagai tetap saat menentukan output optimalnya. Harga kemudian ditentukan oleh total pasar output pasar melalui fungsi permintaan. Ciri utama dari model Cournot tersendiri itu adalah perusahaan memiliki kuantitas alias output, bukan harga. Kemudian barang yang diproduksi itu bersifat homogen atau identik. Lalu setiap perusahaan mengabaikan dampak perubahan outputnya terhadap keputusan saingan atau menganggap output saingan tetap. Lalu yang terakhir itu harga ditentukan oleh fungsi permintaan pasar. Materi selanjutnya adalah konteks historis dari model Cournot. Model Cournot sendiri pertama kali dikembangkan oleh Antoine Augustin Cournot. Beliau adalah seorang matematikawan dan ekonom Prancis yang dalam karyanya yang berjudul Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses pada tahun 1838. Dalam karya ini, Cournot memperkenalkan penggunaan matematis dalam ekonomi untuk menganalisis perilaku perusahaan dalam pasar oligopoli, khususnya pasar air mineral, di mana dua produsen bersaing dalam output. Cournot sendiri adalah pionir dalam menerapkan matematika untuk menganalisis perilaku pasar. Dalam bukunya, ia membayangkan dua perusahaan yang memproduksi air mineral dari sumber yang berbeda dan bersaing untuk memasok pasar yang sama. Kedua perusahaan memiliki kuantitas produksi mereka secara simultan, tanpa berkoordinasi dengan harga pasar yang ditentukan oleh total output. Model Cournot penting diketahui dari sisi historisnya karena merupakan mode formal pertama persaingan dalam pasar oligopoli yang menggunakan fungsi permintaan dan biaya dalam bentuk matematika. Cournot mendemonstrasikan bahwa output total pasar dalam oligopoli ada di antara monopoli alias output kecil dengan harga tinggi dan persaingan sempurna, atau output besar dengan harga rendah. Simpulan singkatnya, model Cournot menjadi mode formal pertama yang menjelaskan perilaku oligopoli dengan pendekatan kuantitatif. Konsep ini kemudian menjadikan dasar untuk banyak model teori permainan dan analisis dalam industri modern. Selanjutnya, ada beberapa ekonom yang mengembangkan model Cournot sendiri. Yang pertama ada Joseph Bertrand pada tahun 1883. Bertrand mengkritik Cournot dengan mengajukan pertanyaan, mengapa perusahaan bersaing dalam kuantitas, bukan harga. Model Bertrand sendiri menjelaskan perusahaan bersaing dalam harga, bukan kuantitas. Hasilnya, harga turun ke tingkat biaya marginal seperti pasar persaingan sempurna, meskipun hanya ada dua perusahaan. Bertrand memunculkan gagasan bahwa strategi persaingan kuantitas versus harga sangat mempengaruhi hasil pasar. Lalu yang kedua ada Francis Sidro Edgeworth pada tahun 1897. Edgeworth menggabungkan pandangan Cournot dan Bertrand, memperkenalkan kapasitas terbatas perusahaan tidak selalu mampu memenuhi seluruh permintaan. Hasilnya, harga menjadi tidak stabil, terjadi siklus dan fluktuasi alias perusahaan saling bereaksi tanpa titik kesetimbangan yang pasti. Lalu ekonom yang ketiga ada Heinrich von Stackelberg pada tahun 1934. Stackelberg memperluas Cournot dengan memperkenalkan asimetri dalam pengambilan keputusan, yaitu pemimpin dan pengikut. Model Stackelberg sendiri ini berupa satu perusahaan yang memilih kuantitas dulu sebagai pemimpin, lalu perusahaan lain yang merespon ini sebagai pengikut. Kemudian pemimpin mendapat keuntungan karena bisa mempengaruhi keputusan dari pengikut-pengikut ini. Lalu yang keempat ada Edward Chamberlain pada tahun 1933. Chamberlain menghubungkan dengan model Cournot juga dengan persaingan monopolistik. Ia memiliki gagasan bahwa perusahaan
mengenali saling ketergantungan mereka, tidak seperti asumsi Carnot bahwa perusahaan menganggap output itu saingan tetap. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan asumsi-asumsi mendasar dalam model Carnot, yaitu salah satu model klasik dalam teori oligopoli. Nah, sebelum masuk ke aspek-aspeknya, kita perlu tahu apa itu model Carnot. Nah, model Carnot sendiri adalah model ekonomi untuk menjelaskan pasar oligopoli. Model ini mengasumsikan bahwa perusahaan memutuskan secara independen tingkat produksi yang memaksimalkan laba. Maksudnya, mereka tidak tergantung berapa banyak pesaing produksi. Nama istilah ini diambil dari pencetusnya, yaitu Augustin Carnot, seorang ahli matematika Prancis. Nah, asumsi dasar model Carnot, dalam model ini, perusahaan menghasilkan produk yang homogen. Mereka berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dengan memilih berapa banyak yang akan diproduksi. Oleh karena itu, dalam struktur pasar, basis persaingan adalah jumlah output yang dihasilkan. Semua perusahaan memilih output secara bersamaan dan mengambil sesuai dengan jumlah pesaing-pesaingnya. Mereka mengasumsikan output pesaing tidak berubah. Asumsi lainnya adalah perusahaan tidak dapat berkolusi atau membentuk kartel. Mereka juga memiliki pandangan yang sama tentang permintaan pasar dan terbiasa dengan biaya operasi pesaing. Nah, lanjut kita masuk ke aspek pertama. Nah, dari sisi perilaku perusahaan, model Carnot mengasumsikan bahwa setiap perusahaan menentukan jumlah output yang akan diproduksi, bukan harga, yang artinya fokus perusahaan adalah pada seberapa banyak barang yang mereka hasilkan. Keputusan diambil secara simultan, yang artinya perusahaan membuat keputusan pada waktu yang sama tanpa mengetahui keputusan perusahaan lain. Perusahaan bertindak rasional dan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Masing-masing perusahaan memperkirakan bahwa saingannya tidak akan mengubah outputnya dan menggunakan perkiraan itu untuk menentukan output optimalnya. Lanjut kita ke aspek kedua. Dari sisi struktur pasar, model ini memiliki ciri sebagai berikut. Pasar berada dalam kondisi oligopoli, yaitu hanya terdapat sedikit perusahaan yang saling bersaing. Tiap perusahaan cukup besar sehingga keputusan outputnya mempengaruhi harga pasar. Terdapat hambatan masuk yang pasar yang tinggi sehingga perusahaan baru sulit masuk ke dalam industri. Pasar dianggap statistis, di mana semua keputusan terjadi dalam satu periode waktu tanpa mempertimbangkan dinamika jangka panjang. Lanjut kita ke aspek ketiga, yaitu karakteristik produk. Kemudian dari sisi produk yang ditawarkan, model Carnot mengasumsikan bahwa produk yang dijual adalah homogen atau identik sehingga tidak ada perbedaan di mata konsumen. Karena produknya sama, persaingan hanya terjadi dalam jumlah barang yang ditawarkan, bukan dalam kualitas ataupun fitur. Nah, jadi secara keseluruhan, model Carnot menggambarkan interaksi antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli yang menjual produk homogen, mengambil keputusan output secara simultan, dan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan memperkirakan tindakan pesaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Datala dengan NIM H08122118. Jadi saya akan menjelaskan submateri yang ketiga, yaitu mekanisme pengambilan keputusan dalam model Carnot. Model Carnot menjelaskan bagaimana dua atau lebih perusahaan bersaing dalam menentukan jumlah produksi mereka dalam pasar yang hanya memiliki sedikit penjual atau oligopoli. Di dalam model ini, perusahaan tidak bersaing dalam harga, tetapi dalam jumlah barang yang diproduksi. 1. Yang pertama itu ada tujuan perusahaan. Setiap perusahaan ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk itu, mereka hanya memilih beberapa barang yang harus diproduksi. Kemudian yang kedua, asumsi yang dipakai. Setiap perusahaan menganggap bahwa jumlah produksi pesaingnya tidak berubah atau tetap, dan berdasarkan itu mereka membuat keputusan sendiri. Yang ketiga, pengaruh antar perusahaan. Karena mereka berada di pasar yang sama, keputusan satu perusahaan akan mempengaruhi harga pasar dan juga keuntungan pesaing. Maka mereka harus memperhitungkan pesaingnya meskipun tidak bekerja sama. Yang keempat, fungsi laba. Keuntungan laba perusahaan dihitung dari total pendapatan dikurang biaya produksi, karena harga tergantung pada total produksi di pasar. Maka laba juga dipengaruhi oleh jumlah produksi perusahaan lain. Yang kelima, fungsi reaksi. Setiap perusahaan memiliki fungsi reaksi, yaitu rumus atau strategi yang menunjukkan berapa banyak barang yang harus mereka produksi tergantung pada jumlah yang diproduksi pesaing. Kemudian keenam, titik equilibrium atau keseimbangan. Nah, equilibrium Carnot
tercapai pada saat semua perusahaan sudah memiliki jumlah produksi terbaiknya dan tidak ada yang ingin mengubah keputusannya. Ini disebut sebagai equilibrium Nash dalam kuantitas. Contoh sederhananya, misalnya ada dua perusahaan dan harga pasar ditentukan oleh total produksi. Jika salah satu perusahaan menaikkan produksinya, harga akan turun. Maka masing-masing perusahaan harus mencari titik optimal antara produksi banyak tapi harga turun atau produksi sedikit tapi harga naik. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Julistika dengan NIM A0812410111. Di sini saya akan menjelaskan derivasi equilibrium Carnot termasuk konsep fungsi reaksi dan cara menentukan dan harga equilibrium. Derivasi equilibrium Carnot kasus duopoli. Mari kita asumsikan ada dua perusahaan 1 dan perusahaan 2 yang memproduksi produk homogen. Fungsi permintaan pasar inverse itu P sama dengan A kurang B Q, di mana P adalah harga, Q adalah total kuantitas yang diproduksi di pasar, A dan B adalah konstanta positif. Kedua, total kuantitas pasar atau Q sama dengan Q1 tambah Q2. Q1 itu adalah output perusahaan 1 dan Q2 adalah output perusahaan 2. Selanjutnya itu fungsi biaya. Untuk penyederhanaan, mari kita asumsikan biaya marginal atau marginal cost konstan dan sama untuk kedua perusahaan, di mana MC1 sama dengan MC2 sama dengan C. Biaya total atau total cost adalah TCI sama dengan C kali QI. Pertama, yaitu menentukan fungsi laba untuk setiap perusahaan. Laba atau P adalah pendapatan total dikurangi biaya total. Nah, untuk laba perusahaan 1 atau P1 sama dengan TR1 kurang TC1, di mana TR1 itu adalah P kali Q1 sama dengan A kurang BQ dikali Q1. Nah, kita masukkan Q-nya itu sama dengan A kurang B dikali Q1 tambah Q2 terus dikali Q1. Nah, P1 itu sama dengan A kurang B Q1 kurang B Q2 sama dengan Q1 kurang C Q1. Nah, P1 hasilnya itu A Q1 kurang B Q1 pangkat 2 dikurang B Q1 kali Q2 dikurang C Q1. Nah, untuk laba perusahaan 2 atau P2 itu hasilnya akan simetrik karena fungsi laba perusahaan 2 itu serupa. P2 sama dengan A Q2 dikurang B Q1 Q2 dikurang B Q2 pangkat 2 dikurang C Q2. Terus selanjutnya langkah kedua itu derivasi fungsi reaksi. Fungsi reaksi itu menunjukkan tingkat output optimal suatu perusahaan berdasarkan tingkat output yang diasumsikan oleh pesaingnya. Untuk menemukan fungsi reaksi, kita akan memaksimalkan fungsi laba setiap perusahaan dengan mengambil turunan parsial terhadap outputnya sendiri dan menyamakannya dengan 0. Fungsi reaksi perusahaan 1. Perusahaan 1 memaksimalkan P1 dengan menganggap Q2 sebagai konstanta. Do P1 per Do Q1 sama dengan A kurang 2BQ1 kurang BQ2 kurang C sama dengan 0. 2BQ1 sama dengan A kurang BQ2 kurang C. Q1 sama dengan A kurang C per 2B dikurang 1/2 Q2. Ini adalah fungsi perusahaan 1. Ini memberitahu kita output optimal perusahaan 1 untuk setiap output yang diberikan oleh perusahaan 2. Nah, untuk fungsi reaksi perusahaan 2 itu perusahaan 2 memaksimalkan P2 dengan menganggap Q1 sebagai konstanta. Do P2 per Do Q2 sama dengan A kurang B Q1 dikurang 2B Q2 dikurang C sama dengan 0. 2B Q2 sama dengan A kurang B Q1 dikurang C. Q2-nya itu sama dengan A kurang C per 2B kurang 1/2 Q1. Nah, ini adalah fungsi reaksi perusahaan 2. Untuk konsep fungsi reaksi juga dikenal sebagai fungsi respons terbaik atau best response function. Adalah kurva yang menunjukkan output optimal atau strategi terbaik suatu perusahaan untuk setiap kemungkinan tiap output atau strategi yang dipilih oleh pesaingnya. Dalam model Carnot, karena perusahaan-perusahaan secara simultan memiliki kuantitas, setiap perusahaan harus membentuk ekspektasi tentang kuantitas yang akan diproduksi oleh pesaingnya. Fungsi reaksi mengabadikan ekspektasi ini dan
memberikan output yang memaksimalkan keuntungan berdasarkan ekspektasi tersebut. Terus untuk langkah ketiga itu menentukan output equilibrium atau equilibrium NAS. Equilibrium Carnot terjadi ketika setiap perusahaan memproduksi output yang merupakan respons terbaik terhadap output pesaingnya, dan tidak ada perusahaan yang memiliki insentif untuk mengubah outputnya mengingat output pesaingnya. Ini adalah contoh equilibrium NAS. Untuk menemukan output equilibrium, kita akan menyelesaikan sistem dua persamaan fungsi reaksi secara simultan. Nah, kita sudah ketahui dari di atas Q1 itu sama dengan A kurang C per 2B kurang C per 2 Q2. Dan untuk Q2 nya itu sama dengan A kurang C per 2B dikurang C per 2 Q1. Nah, kita substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Q1 sama dengan A kurang C per 2B dikurang C per 2 kali A kurang C per 2B dikurang C per 2 Q1. Nah, kita dapat hasilnya Q1 sama dengan A kurang C per 2B dikurang A kurang C per 4B ditambah C per 4 Q1. Q1 dikurang C per 4 Q1. C per 4 Q1 sama dengan 2 kali A kurang C per 4B dikurang A kurang C per 4B. 3, jadi selanjutnya 3 per 4 Q1 sama dengan A kurang C per 4B. Nah, hasilnya sama dengan Q1 sama dengan A kurang C per 3B. Karena modelnya simetris atau fungsi biayanya sama, kita juga akan menemukan bahwa Q2 sama dengan A kurang C per 3B. Jadi output equilibrium Carnot itu untuk setiap perusahaan adalah Q1 sama dengan Q2 sama dengan A kurang C per 3B. Langkah selanjutnya itu menentukan harga equilibrium. Setelah mengetahui output equilibrium masing-masing perusahaan, kita dapat menentukan total output pasar dan kemudian harga equilibriumnya. Nah, total output equilibrium sama dengan Q sama dengan Q1 ditambah Q2, di mana A kurang C per 3B ditambah A kurang C per 3B. Hasilnya itu 2 kali A kurang C per 3B. Nah, harga equilibrium kita substitusikan Q ke dalam fungsi permintaan pasar inverse. P sama dengan A kurang B Q, P sama dengan A kurang B dikali 2 A kurang C per 3B, P sama dengan A kurang 2A kurang C per 3, P sama dengan 3A kurang 2A ditambah 2C per 3, P sama dengan A tambah 2C per 3. Untuk ringkasan output dan harga equilibrium Carnot itu untuk kasus 20 dengan fungsi permintaan linear, P sama dengan A kurang BQ dan biaya marginal konstan MC sama dengan C. Output equilibrium setiap perusahaan itu sama dengan QI sama dengan A kurang C per 3B. Total output equilibrium pasar atau Q-nya itu sama dengan 2 kali A kurang C per 3B, dan untuk harga equilibrium pasarnya itu P sama dengan A tambah 2C per 3. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Syawal dengan NIM H0812410005. Nah, di sini saya akan membahas model persaingan Carnot dan aplikasinya terhadap hasil pasar yang meliputi seperti total output industri, harga pasar, dan laba perusahaan individual. Nah, di sini saya akan membandingkan dengan dua struktur pasar ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Yang pertama itu adalah total output industri. Dalam persaingan sempurna, output industri maksimal karena banyak perusahaan menghasilkan pada biaya marginal atau MC sama dengan harga. Monopoli menghasilkan output paling rendah untuk memaksimalkan laba dengan membatasi pasokan. Nah, kalau di Carnot, total output lebih tinggi daripada monopoli, tetapi lebih rendah daripada persaingan sempurna. Semakin banyak perusahaan masuk pada pasar Carnot, output semakin mendekati tingkat kompetitif atau persaingan sempurna. Nah, adapun contoh persamaannya yaitu jika permintaan pasar adalah P kurang A kurang BQ, P itu adalah harga pasar, sedangkan A itu maksimum produksi kurang B. B itu adalah kurva permintaan, sedangkan Q itu adalah output. Nah, monopoli menghasilkan output itu sama dengan A kurang C dibagi 2B. A itu tadi adalah maksimum produksi dikurang biaya marginal.
dibagi 2B adalah kurva permintaan. Oligopoli itu atau Cornut outputnya itu 2 kali A kurang C dibagi 3B. Sedangkan persaingan sempurna outputnya itu A kurang C kurang B. Nah, di sini jelas terlihat yaitu ada monopoli menghasilkan output paling kecil dibandingkan dua pasar yang lainnya, yaitu urutannya itu ada monopoli, baru Cornut, baru persaingan sempurna begitu. Yang kedua itu ada harga pasar. Harga pasar Cornut berada di antara monopoli dan persaingan sempurna. Monopoli menetapkan harga tertinggi karena mengontrol seluruh pasokan, yang artinya tidak ada pesaingnya begitu. Sedangkan persaingan sempurna menghasilkan harga terendah atau P sama dengan MC. Kalau dalam Cornut, harga turun seiring bertambahnya jumlah perusahaan karena output meningkat. Implikasinya itu konsumen mendapat harga lebih baik dibandingkan monopoli, tetapi tidak sebaik persaingan sempurna, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada laba perusahaan individual. Laba perusahaan dalam Cornut positif, tetapi lebih rendah daripada monopoli. Karena adanya persaingan dalam persaingan sempurna, laba ekonomi jangka panjang 0, P sama dengan AC. Monopoli meraih laba maksimum. Nah, kalau di Cornut, laba tergantung pada jumlah pesaing. Semakin banyak pesaing, laba per perusahaan semakin turun. Adapun rumusnya atau persamaannya itu laba perusahaan ke I adalah VI sama dengan P kurang C dikali QI, di mana P itu harga pasar dikurang C itu adalah biaya marginal, sedangkan Q itu adalah output. Nah, kalau berbicara tentang efisiensi pasar, monopoli itu tidak efisien karena network loss tinggi, sedangkan persaingan sempurna itu efisien, tidak ada network loss. Nah, kalau di Cornut memiliki network loss tetapi lebih kecil daripada monopoli. Efisiensi meningkat seiring jumlah perusahaan, seperti itu. Nah, kurang lebih itu materi dari saya. Nah, adapun kesimpulannya itu model Cornut menunjukkan bahwa hasil pasar oligopoli berada di antara monopoli dan persaingan sempurna. Oligopoli itu adalah model Cornut. Total output dan harga lebih baik bagi konsumen daripada monopoli, tetapi tidak seefisiensi persaingan sempurna begitu. Adapun laba perusahaan tergantung pada intensitas persaingan. Pemahaman ini membantu regulator merancang kebijakan untuk mendorong persaingan dan melindungi konsumen. Pada intinya itu, Cornut itu middle ground antara monopoli dan persaingan sempurna. Perusahaan dapat untung, konsumen dapat harga cukup baik, tapi belum ideal seperti itu. Adalah perbandingan model Cornut dengan model oligopoli yang lain. Dalam hal ini adalah model Bertrand dan Stackelberg. Pertama, dari segi variabel strategi. Model Cornut dan Stackelberg menggunakan kuantitas sebagai variabel keputusan. Artinya, perusahaan menentukan seberapa banyak barang yang akan diproduksi. Sementara itu, model Bertrand menggunakan harga sebagai strategi, sehingga perusahaan berkompetisi dalam menetapkan harga produk mereka. Kedua, mengenai waktu pengambilan keputusan. Dalam Cornut dan Bertrand, keputusan diambil secara simultan, artinya setiap perusahaan membuat keputusan secara bersamaan tanpa mengetahui strategi pesaing. Namun, dalam Stackelberg, pengambilan keputusan dilakukan berurutan, di mana ada satu perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin atau leader dan memilih output terlebih dahulu, kemudian perusahaan lain mengikuti. Ketiga, untuk sifat produk. Ketiganya biasanya mengasumsikan bahwa produk yang dijual adalah homogen atau identik. Namun dalam versi lanjutan Bertrand, produk bisa saja terdiferensiasi. Keempat, dari sisi interaksi antar perusahaan. Di model Cornut, setiap perusahaan menganggap output pesaing tetap, sehingga keputusan produksinya hanya bergantung pada estimasi output pesaing. Dalam Bertrand, perusahaan menganggap harga pesaing tetap dan mencoba mengatur harganya untuk menarik konsumen.
Sementara pada Stackelberg, perusahaan pengikut akan bereaksi secara optimal terhadap output yang dipilih oleh pemimpin. Kelima, pada aspek keseimbangan. Cornut dan Bertrand menghasilkan Nash equilibrium, yaitu situasi di mana tidak ada perusahaan yang ingin menyimpang dari keputusannya secara sepihak. Berbeda dengan Stackelberg yang menggunakan konsep subgame perfect Nash equilibrium karena pengambilan keputusan dilakukan secara berurutan dan melibatkan strategi dinamis. Yang terakhir adalah untuk perusahaan. Ketiga model ini umumnya dimulai dengan dua perusahaan atau duopoli dalam bentuk dasarnya, tetapi secara teoritis bisa diperluas ke lebih banyak perusahaan. Memahami perbedaan dasar antara ketiga model tadi, sekarang saya akan membahas bagaimana hasil ekonomi yang diprediksi oleh masing-masing model. Pertama, dari segi harga pasar. Dalam model Bertrand, terutama jika diasumsikan produk homogen dan biaya marginalnya sama, maka persaingan harga yang sangat ketat akan menurunkan harga hingga sama dengan biaya marginal. Ini disebut sebagai paradoks Bertrand, di mana dua perusahaan saja bisa menghasilkan hasil seperti pasar persaingan sempurna. Sebaliknya pada Cornut, perusahaan masih memiliki kekuatan pasar karena bersaing dalam kuantitas, sehingga harga pasar akan berada di atas biaya marginal, tetapi tidak setinggi harga monopoli. Sementara pada Stackelberg, karena ada pemimpin pasar yang bisa mempengaruhi output terlebih dahulu, harga pasar juga berada di atas biaya marginal, tapi biasanya lebih rendah dari Cornut, karena total outputnya lebih besar. Kedua, tentang total output industri. Model Bertrand menghasilkan output tertinggi karena harga yang rendah mendorong konsumsi maksimum. Model Cornut menghasilkan output menengah karena masing-masing perusahaan memilih output terbatas untuk menjaga harga tetap menguntungkan. Sedangkan Stackelberg menghasilkan output lebih tinggi dari Cornut karena pemimpin pasar mengambil inisiatif untuk memperbesar output dan mengarahkan follower. Ketiga, dari sisi laba perusahaan. Pada model Bertrand, dengan produk homogen, laba masing-masing perusahaan menjadi nol karena harga sama dengan biaya marginal. Dalam Cornut, karena harga masih di atas biaya marginal, maka laba perusahaan tetap positif dan terbagi di antara mereka. Menariknya, pada Stackelberg, pemimpin pasar atau leader bisa meraih laba lebih besar dibanding dalam Cornut, karena dia lebih memilih output lebih strategis. Namun pengikut biasanya menerima laba lebih kecil daripada di Cornut. Keempat, soal efisiensi alokatif. Bertrand paling mendekati efisiensi sempurna, karena harga sama dengan biaya marginal dan tidak ada deadweight loss. Cornut dan Stackelberg memiliki deadweight loss, karena harga lebih tinggi dari biaya marginal dan total output tidak maksimal. Namun Stackelberg lebih efisien dibanding Cornut, karena output totalnya lebih tinggi. Model Cornut banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku perusahaan dalam pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari sedikit pelaku usaha yang saling memengaruhi dalam menentukan jumlah produksi. Dalam model ini, setiap perusahaan mengasumsikan bahwa output pesaingnya tetap, lalu memutuskan berapa banyak yang akan mereka produksi untuk memaksimalkan keuntungannya. Contohnya seperti bisa dilihat dalam industri semen atau baja, di mana hanya ada beberapa produsen besar. Setiap produsen akan mempertimbangkan berapa banyak yang diproduksi pesaing sebelum memutuskan outputnya sendiri. Dan hasil dari semua keputusan ini akan memengaruhi harga pasar yang terbentuk. Model ini juga digunakan dalam analisis dampak kebijakan atau perubahan struktur industri seperti merger atau akuisisi. Misalnya jika dua perusahaan besar di sektor telekomunikasi ingin bergabung, regulator bisa menggunakan model Cornut untuk memprediksi apakah merger itu akan menaikkan harga dan menurunkan output secara signifikan. Jika hasilnya negatif bagi konsumen, merger bisa ditolak. Meskipun sederhana, model ini tetap menjadi alat penting dalam ekonomi industri untuk memahami interaksi strategis antar perusahaan dalam pasar yang tidak sepenuhnya kompetitif. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 kelas B untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Presentasi tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.